Halo semuanya, kembali lagi di channel Alfikar Tutorial. Di video ini saya akan membagikan kepada teman-teman semua tutorial untuk membuat footnote di Word dengan sangat mudah tentunya ya. Oke, langkah awal yang harus dilakukan ataupun dipersiapkan yaitu lembar kerja ataupun Word ataupun file yang sudah teman-teman buat ya, atau yang sudah disiapkan. Ini di sini saya sudah menyiapkan file Word yang akan saya tambahkan footnote ataupun catatan kaki ya teman-teman. Oke, ini bisa kita lihat di sini saya mengambil materi ataupun teori dari buku yang sudah saya pegang ya teman-teman. Jadi di sini terdapat buku yang memang saya cantumkan teorinya di sini. Oke, ini di bagian B ya tentunya. Ini saya mengambil dari bukunya itu sampai di sini. Sampai di sini ya. Misalkan ini sebagai contoh ya teman-teman, tetapi dalam pengerjaannya itu harus memang dalam penggunaan footnote ini harus terdapat bukunya. Entah itu buku secara offline kita pegang secara langsung ataupun bisa melalui e-book atau electronic book ya, oke. Ini kita tentukan dulu bagian mana yang sudah kita kutip dari suatu buku. Di sini saya mengambilnya dari bagian sini ya, dari awal pengertian hingga di pengajaran atau penelitian di sini. Oke, kita letakkan kursornya terlebih dahulu di sini. Kemudian kita pergi ke reference. Di reference di sini, kemudian terdapat di bagian footnotes. Ini ya, di bagian sini kita pilih yang insert footnote. Oke, kita klik. Nah, ketika tampil ini kan bagian nomor 1 ya, angka 1 ini untuk referensi pertama yang kita dapatkan dari buku yang kita pegang gitu. Nah, ini ya langkah awal itu kita menulisnya tahapannya ya. Yang pertama itu penulis bukunya oleh siapa ditulisnya. Ini saya sudah ada buku tentang metodologi studi Islam ya teman-teman, yang mana penulisnya di sini itu biasanya ada di data bukunya, ada di bagian awal sebelum kata pengantar tuh, itu biasanya pasti ada tentang informasi buku tersebut. Oke, penulisnya kita tulis di sini. Nah, kemudian terkadang juga ya, bukan terkadang, memang biasanya tuh ketika kita menuliskan buku ataupun sumber itu ada gelar di penulisnya. Nah, di sini gelarnya tidak perlu dicantumkan ya teman-teman. Jadi nama asli penulisnya saja yang kita akan bubuhkan di sini. Ya, jadi ini penulisnya yang saya kutip dari sebuah buku itu adalah Koko Abdul Qohar. Koko Abdul Qadir. Oke. Nah, di sini tuh sebenarnya namanya beserta gelarnya itu ada Dr. Haji Koko Abdul Qadir MA. Nah, jadi di sini gelarnya tidak perlu dicantumkan ya, teman-teman. Oke, setelah ditulis ini penulisnya, kemudian yang kedua itu kita menuliskan judul bukunya. Judul bukunya apa? Ini Koko Abdul Qadir, setelah itu diberi tanda koma ya di sini, tanda koma. Oke, setelah itu judulnya silakan dilihat masing-masing. Di sini saya menuliskan buku tentang metodologi studi Islam. Kemudian kita beri tanda koma untuk memisahkan nanti bagian selanjutnya. Kemudian kota penerbitnya itu dari mana? Ini sebelumnya kita harus memiringkan tulisan ini menjadi italik ya, italik. Kemudian tadi kita akan menuliskan itu kota penerbitnya dari mana, bisa dilihat dari informasi buku di bagian awal itu ya. Ini dari Bandung, kemudian titik 2 spasi, habis itu kita lihat penerbitnya namanya apa. Jadi ini diterbitkan oleh Pustaka Setia misalnya ya. Ini menentukan ya teman-teman berdasarkan buku masing-masing. Oke, ini kita beri tanda koma lagi. Selanjutnya kita menuliskan tahun terbit dari buku tersebut. Tahun terbitnya ini 2014, kita ketikkan. Kemudian yang terakhir setelah ini kita tentukan di halaman berapa kita mengutip
metode ataupun teori, kita mengutip teori ini. Jadi di halaman berapa dipastikan dulu, dilihat dulu. Kemudian di sini kita tuliskan HLM ya, halaman. Dan bisa juga menuliskan hanya H aja. Nah, di sini menunjukkan halaman berarti ya. Tapi di sini saya terbiasanya menggunakan HLM titik halaman berapa yang tadi dikutip ya. Ini di sini saya membuka dulu bukunya di halaman 16. Jadi saya mengutip bagian ini hingga ke sini itu terdapat di halaman 16 dari buku yang saya miliki. Halaman 16. Nah, kemudian ini jenis tulisannya itu masih kalibri ataupun ini ya, tidak sesuai, tidak sama dengan ini. Nah, bisa juga langsung diganti oleh teman-teman semua menjadi Times New Roman ya. Times New Roman. Nah, untuk ukurannya dibiarkan 10 saja karena untuk membedakan ya teman-teman, untuk referensi di sini dan isi buku ataupun teorinya itu memang sedikit ada perbedaan. Nah, setelah itu bisa juga menuliskan kembali referensi ataupun footnote dengan cara yang telah saya tadi jelaskan ya. Nanti akan keluar angka di sininya tuh angka 2 untuk referensi yang kedua misalkan, seperti itu. Oke, ini caranya sangat mudah sekali, jadi bisa langsung diterapkan, dipraktikkan ya teman-teman. Oke, selamat mencoba, tetap semangat, dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.